Kalau toh istilah term oil itu disangkal oleh atau Mr. SBY tidak sepakat dengan istilah itu, tapi lebih eh, memilih eh, menggunakan istilah eh, political dynamic itu untuk saat ini saya kira juga kurang tepat. Mungkin lebih tepat apa yang disampaikan oleh Mr. Prabowo yaitu dalam Mandiri Investment Forum, yaitu our democracy is very very messy, dan ini susah untuk menyangkal bahwa politik atau demokrasi itu situasinya sekarang dalam uh, ya benar apa yang dikatakan oleh Mr. Prabowo, yaitu very very messy. Ya juga uh, tiring. Jelas pelaku politik saat ini menghadapi situasi semacam ini pasti uh, melelahkan ya, dan sekaligus costly. Itu saya kira tiga ungkapan yang disampaikan Mr. Prabowo dalam Mandiri Investment Forum itu tepat, dan itu juga yang kemudian dihadapi oleh Mr. Prabowo untuk minimal pada saat memulai kabinet yang akan segera dijalankan ya. Nah, barangkali apa namanya penghindaran istilah term oil oleh Mr. SBY dalam Bloomberg, wawancara dengan jurnalis Bloomberg itu sepertinya lebih bersifat justru kekhawatiran Pak SBY tentang adanya term oil politik, karena ya simpang siur, kemudian saling bantah, kemudian saling bongkar fakta, meskipun itu di dunia maya itu adalah fakta di dunia maya yang tentunya itu merefleksikan apa yang ada dalam pikiran publik. Nah, ini saya kira satu situasi yang sangat tidak mudah bagi siapapun pelaku politik di negeri ini untuk dari mana memulai untuk mengurai hal ini ya. Saya kira kita ya ini kalau secara akademis kita sulit untuk melihat korelasi langsung antara bagaimana situasi yang sekarang kita hadapi, kemudian bagaimana diurai dengan cara masing-masing pelaku politik, masing-masing ya negarawan itu berpikir seandainya mereka harus berkonsultasi dengan para pendiri bangsa, di mana yang perlu ditekankan kepada pelaku-pelaku politik ini adalah bahwa bangsa kita itu sebenarnya siapapun yang mengendalikan negeri ini lebih membutuhkan kembalinya pasal 33 dalam istilahnya memformat perekonomian ke depan, karena berdasarkan catatan statistik baik itu angka pengangguran, kemudian angka kemiskinan, ketimpangan dan sebagainya, dan itu memperparah dinamika politik itu kalau menggunakan istilahnya Pak SBY. Maka kalau masing-masing pihak itu apa namanya alam pikirannya terbebani dengan pasal 33, di mana rakyat itu sebagai tujuan utama mereka melakukan apa namanya kebijakan maupun dalam meraih kursi
jabatan politis itu arahnya adalah mensejahterakan kehidupan bangsa. Saya kira kalau semua pihak mengarah ke situ, boleh jadi, ini boleh jadi ya, itu akan sedikit mengurai. Kalau toh tadinya sangat berambisi, kemudian bertanya pada hati nuraninya, ambisi ini untuk apa? Ambisi saya jadi presiden untuk apa? Ambisi saya sebagai untuk menjadi ketua DPR itu untuk apa? Ambisi saya untuk menjadi ketua KPK apa? Ambisi saya untuk menjadi bagian dari jajaran kabinet untuk apa? Nah, kalau semua dikembalikan pada pasal 33, cara berpikir kemudian iklim itu dikembalikan pada pasal 33, ini mungkin akan sedikit bisa mengurai benang kusut yang sedang mewarnai perpolitikan kita. Tapi itu mungkin lebih bersifat harapan, atau ya mungkin ada yang justru menganggap itu utopia. Tapi kalau utopia itu utopia yang bagus, kenapa tidak? Karena kalau kita hanya menyerah pada realitas politik, maka kita akan pesimis sebagaimana ditunjukkan oleh sebagian masyarakat kita yang kemudian mengambil sikap pesimis melihat situasi politik akhir-akhir ini. Salam konstitusi.